Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga Ibu Yolanda selaku dosen pengampu dari mata kuliah menulis ilmiah. Nah, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu materi dari pelajaran menulis ilmiah. Sebelum masuk materi, perkenalkan saya Anggun Tara Febrianti selaku moderator dari kelompok 4. Lalu di kelompok 4 ini juga ada Alfian Ginisa Putri, Dwi Aprilia, dan Siti Nurlaila. Sebelumnya di kelompok 3 sudah membahas salah satu materi yaitu pemilihan topik dan bahan penulisan sumber pustaka. Untuk kelompok 4, kali ini akan membahas tata tulis, ejaan, tanda baca, penyuntingan, dan penomoran pada karya sastra. Yuk teman-teman, kita simak untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dosen dan teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini saya akan mempresentasikan tata tulis dan ejaan. Disimak ya teman-teman. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga harus dapat menggunakan bahasa itu sebagai sarana komunikasi ilmu, bertukar pikiran, dan menjual gagasan. Kemampuan dalam menerapkan ejaan dan punktuasi sangat dituntut dalam tulis-menulis, termasuk dalam penggunaan EGD ini. Adalah pemakaian dan penulisan huruf, penulisan kata, tanda baca, serta penulisan unsur serapan. Persyaratan yang berkaitan dengan teknik penulisan ilmiah adalah dengan cara mengutip, cara membuat catatan kaki, cara menyingkat catatan kaki, dan cara menyusun sumber bacaan menjadi daftar bacaan. Perpaduan antara kemampuan menggunakan EYD dan tata tulis inilah yang akan melahirkan sebuah karya ilmiah yang memenuhi syarat secara teknis sajian. Selanjutnya adalah ejaan. Adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam penulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Menurut KBBI tahun 2008 halaman 353. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Selanjutnya, penggunaan kata depan di dan awalan di. Kata depan di memang harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, karena di jenis ini mempunyai kedudukan sebagai kata. Fungsinya menyatakan tempat. Contoh, di mana rumahnya? Di Jakarta. Kata seperti di mana, di sana, di sini, dan lain-lain harus dituliskan terpisah sebagai dua patah kata. Seperti contoh, di sekolah, di dinding, dan di laut. Penggunaan kata depan di dan awalan di. Kata depan di mempunyai pasangan, yaitu kata depan ke. Contohnya, di sana, ke sana, dari sana. Ada beberapa bentuk pengecualian seperti kepada dan daripada. Harus dituliskan serangkai sebagai sepatah kata, karena tidak ada pasangannya di mari, dari mari. Kata keluar sebagai lawan kata ke dalam harus dibedakan dari kata keluar lawan kata masuk. Contoh kata kerja, Dina keluar dari pintu belakang, Asti memandang keluar jendela. Penggunaan kata depan di dan awalan di. Awalan di hanya terdapat pada kata kerja, baik kata kerja itu berakhiran kan atau i maupun tanpa akhiran. Contoh, dipukul, dipukulkan, dipukuli. Kata kerja berawalan di mempunyai bentuk lawan awalan me. Contoh, dipukul, memukul, dipukulkan, memukulkan, dipukuli, dan memukuli. Apabila ada lawan bentuknya dengan awalan me, pastilah di pada kata itu adalah lawan dan oleh karenanya harus dirangkai. Selanjutnya, partikel pun yang ditulis serangkai dari kun yang ditulis terpisah. Yang pertama, pun sebagai klitika. Unsur yang melekat pada kata yang mendahuluinya sebagai klitika. Kata-kata tersebut ialah adapun, andaipun, ataupun, maupun,
bagaimanapun, betapapun, kalaupun, meskipun, sekalipun, biarpun, sungguh pun, walaupun, kendati pun. Kata-kata tersebut termasuk jenis kata tugas, yaitu kata-kata yang berfungsi penghubung atau penghantar kalimat. Contoh, adapun maksudnya datang kemari ialah untuk mengundang ibu dan ayah menghadiri pesta pernikahan. Yang kedua, pun yang berfungsi sebagai kata penuh. Pun yang berfungsi sebagai kata penuh yaitu yang bersinonim dengan kata juga. Contohnya, selain keluarga, sahabat dan kenalan pun diundangnya. Dalam sahabat dan kenalan juga, itu termasuk fungsi sebagai kata penuh. Yang ketiga, pun yang berfungsi sama dengan kata yang menyatakan perlawanan. Contohnya adalah duduk pun disakit itu tak sanggup, apalagi disuruh berjalan. Selanjutnya, penulisan kata gabung. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Bagian-bagiannya ditulis terpisah. Contoh, duta besar, meja tulis, kambing hitam, dan orang tua. Kemudian, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan salah pengertian. Dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Contoh, alat pandang dengar, buku sejarah baru, mesin hitung tangan, anak istri. Perbedaan dalam kalimat anak istri, paman semuanya sudah meninggal dunia. Anak paman dan istri paman. Anak istri paman yang menjadi tanggungan paman atau anak bawaan dari istrinya, yaitu anak istrinya dari suaminya yang dahulu atau anak tiri paman. Kemudian, gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata disulis serangkai. Contoh, apabila, bila mana, bagaimana, manakala, matahari. Ada unsur bahasa yang hanya muncul dalam bentuk gabungan dalam pemakaian bahasa, tidak berdiri sendiri, tetapi selalu muncul berkombinasi dengan unsur yang lain. Contoh, poligami, prasangka. Kalau kata yang di dekatnya berhuruf awal kapital, maka antara unsur gabungan dengan yang didekatinya diberi garis tanda hubung. Contohnya, non-Indonesia, pan-Afrikanisme. Selanjutnya, pemakaian huruf kapital. Kata yang menyatakan gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan dituliskan huruf pertamanya dengan huruf besar atau kapital apabila diikuti nama orang. Contohnya, Haji Agus Salim, Sultan Hasanuddin. Menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, nama gelar dan sapaan yang disingkat ditulis sebagai berikut. Dr. Dokter, Dr kecil dokter, IR insinyur, MA Master of Art, NY Nyonya, Profesor. Selamat pagi teman-teman, saya akan melanjutkan membahas mengenai macam-macam tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau serapan, melainkan sebuah pernyataan. Lalu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Lalu selanjutnya tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan sebuah waktu. Lalu yang keempat, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka, jam, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Kita bisa ambil contoh yaitu tanda titik yang dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya yaitu pukul 1.35.20. Kita bisa baca pukul 1:35:20. Selanjutnya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis dan judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Lalu, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya yaitu Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, di sini 13.000 dipisahkan karena ini merupakan menunjukkan bilangan ribuan.
Untuk selanjutnya yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Tanda koma dipakai juga untuk memisahkan kalimat yang setara, kalimat setara yang satu dan dari kalimat setara berikutnya yang didahului dengan kata tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Lalu tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, yaitu menggunakan kata oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan itu, dan meskipun begitu. Kita ambil contoh, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya yaitu, kalau diundang, saya akan datang. Untuk selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau mas dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Lalu, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya yaitu kata ibu, petik, koma, petik, saya gembira sekali, petik. Nah, di sini kata petikan langsung dipisahkan menggunakan tanda koma. Lalu selanjutnya, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu terdapat tanda tanya atau tanda seru. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma juga dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda koma dipakai di muka angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Tanda koma juga dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Lalu tanda koma juga dipakai untuk menghindari salah baca atau salah pengertian di dalam belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Yang selanjutnya yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Lalu selanjutnya, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan tanda hubung. Contohnya yaitu ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos. Titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Yang selanjutnya yaitu tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Lalu yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Lalu yang ketiga, tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Lalu yang keempat, tanda titik dua dipakai di antara judul dan nomor halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Lalu selanjutnya yaitu tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Lalu yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya yaitu anak-anak dipisahkan oleh tanda hubung. Lalu yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka
atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Lalu yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Lalu yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Contohnya di sini yaitu se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya yaitu se tanda hubung Indonesia. Selanjutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Lalu yang kedua, tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan yaitu tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya yaitu tahun 2020, tanda pisah 2024. Jadi kita bisa baca tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Lalu yang ketiga, tanda pisah dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya yaitu siapa yang menyukai perempuan itu. Lalu selanjutnya tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan dalam kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan. Lalu selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Contohnya yaitu alangkah indahnya negeri Indonesia. Ini menyatakan sebuah kekaguman akan indahnya negeri Indonesia. Selanjutnya di sini ada tanda baca elipsis. Tanda baca elipsis ini biasanya dipakai untuk kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa suatu kalimat atau naskah ini ada bagian yang hilang. Contohnya seperti sebab-sebab kemerosotan, tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Nah, pada kalimat tersebut di sini sudah sangat jelas bahwa ada kata atau kalimat naskah yang hilang yang digantikan dengan tanda elipsis. Lalu selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik biasanya dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Lalu juga biasa digunakan untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang ada pada suatu kalimat. Atau biasanya tanda petik juga digunakan sebagai pengganti sama dengan di atas atau idem. Nah, salah satu contoh dari tanda petik ini adalah pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tanda petik bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tanda petik. Nah, sudah jelas dari kalimat tersebut bahasa negara ialah bahasa Indonesia menggunakan tanda petik karena petikan langsungnya berasal dari pembicaraan atau suatu naskah. Lalu selanjutnya di sini ada kata petik tunggal. Nah, kata petik tunggal biasanya ini bisa digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Lalu bisa juga untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Lalu bisa juga untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya ini seperti feedback. Feedback itu dalam bahasa Inggris ya, yang berarti timbal balik. Dalam kata timbal balik ini menggunakan petik tunggal karena dia mengapit makna atau kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu selanjutnya ada tanda kurung. Nah, tanda kurung biasanya dipakai mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Juga bisa digunakan untuk mengapit penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh mudahnya itu seperti anak itu tidak memiliki KTP. Tanda kurung kartu tanda penduduk, tutup kurung. Nah, dalam kalimat kartu tanda penduduk ini menjelaskan bahwa KTP singkatan dari kartu tanda penduduk. Selanjutnya ada tanda sikung.
Tanda sikung atau kurung siku dipakai mengapit huruf, kata, kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan kalimat yang ditulis oleh orang lain. Lalu selanjutnya di sini ada tanda baca, tanda garis miring. Nah, untuk tanda garis miring biasanya digunakan untuk nomor surat, lalu juga nomor pada alamat, lalu juga bisa untuk masa tahun ajaran, terus juga bisa digunakan sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun, serta juga biasanya digunakan untuk membatasi penggalan-penggalan dalam kalimat untuk mempermudah pembacaan naskah. Nah, salah satu contohnya di sini ada dikirimkan lewat darat garis miring laut. Nah, pada kalimat tersebut di sini menggunakan tanda garis miring di mana sebagai pengganti kata atau yang seharusnya dikirimkan lewat darat atau laut. Dan yang di sini tanda baca terakhir ada tanda penyingkatan apostrof atau tanda petik di atas. Nah, biasanya tanda ini sebagai tanda penyingkat yang menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya itu seperti malam tanda apostrof lah tiba, di mana pada kata lah ini sebagai kata penghilang dari telah, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah penyuntingan dan penomoran pada karya ilmiah. Nah, yang dimaksud dengan penyuntingan adalah proses yang dikerjakan seseorang untuk membaca kembali atau mengamati kembali suatu naskah, baik karangannya sendiri maupun karangan orang lain, agar naskah tersebut menjadi siap cetak dan dianggap layak untuk diterbitkan. Jadi, pengertian dari penyuntingan ini adalah untuk memperbaiki suatu naskah yang dianggap belum layak atau adanya kekurangan dari penulisan. Nah, dan tugas penyunting naskah menurut Esneste adalah 1. Menyunting naskah dari segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Yang kedua, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis atau pengarang. Yang ketiga, membuat naskah enak dibaca, yaitu atau memperhatikan keterbacaan naskah. Yang keempat, membaca dan mengoreksi cetak coba atau proof. Nah, selain itu, ada kewajiban dan hak bagi seorang penyunting. Salah satunya yaitu dengan kewajiban penyunting berkewajiban menata bahasa naskah. Jadi, jika penulis memiliki kekurangan atau kurang dalam penekanan diksi, penyunting wajib menata bahasa agar lebih enak dibacanya. Yang kedua, penyunting berkewajiban melaksanakan tugas secara profesional yang sudah tertera atau yang sudah tertulis di dalam job text-nya. Yang ketiga, penyunting harus jujur pada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Maksudnya itu harus jujur pada setiap butir yang berada di setiap butir kalimat yang ada di halaman per halaman, kalimat per kalimat, baris per baris, kata per kata, huruf per huruf, dan lambang per lambang. Karena jika diganti atau tanpa persetujuan penulis, dikhawatirkan akan menciptakan atau mengakibatkan kesalahpahaman, dan ini sangat berakibat fatal. Nah, lalu ada hak penyunting, yaitu penyunting berhak mencantumkan namanya dalam suatu terbitan per huruf dan lambang per lambang. Karena jika diganti atau tanpa persetujuan penulis, dikhawatirkan akan menciptakan atau mengakibatkan kesalahpahaman, dan ini sangat berakibat fatal. Nah, lalu ada hak penyunting, yaitu penyunting berhak mencantumkan namanya dalam suatu terbitan
Yang kedua, penyunting berhak menerima naskah final dan imbalan atas jerih payahnya. Jadi ketika suatu karya ilmiah itu sudah jadi, penyunting berhak mencantumkan namanya atas jasa yang telah diberikan. Nah, lalu ada imbalannya. Imbalan penyunting harus sesuai dengan atas jerih payahnya. Nah, selain itu, selain kewajiban dan hak, ada juga yang bukan hak penyunting. Yang pertama, penyunting tidak berhak mengubah judul naskah. Tidak berhak sama sekali. Karena naskah itu harus orisinil. Yang kedua, penyunting tidak berhak mengubah jalan pikiran penulis naskah. Tidak bisa. Karena penyunting hanya berhak berkewajiban untuk menyunting beberapa kata atau kalimat yang dirasa kurang tepat. Yang ketiga, penyunting tidak berhak mengubah kata-kata yang digunakan tanpa alasan yang tepat. Yang tadi dibilang, karena sudah secara tepat ditulis oleh penulis. Nah, yang keempat, penyunting tidak berhak mengubah gaya penulisan. Selanjutnya adalah penomoran pada karya ilmiah. Penomoran pada karya ilmiah. Angka yang digunakan yaitu angka Romawi kecil. Bisa dilihat contohnya, yang biasanya diletakkan di halaman judul, halaman yang bertajuk prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik jika ada, daftar bagan jika ada, daftar skema jika ada, daftar singkatan, dan lambang. Bisa dilihat contoh yang diberikan tanda panah. Selain angka Romawi kecil, digunakan juga angka Romawi besar. Contohnya seperti yang ada di slide, antara digunakan untuk tajuk bab pendahuluan, tajuk bab analisis, tajuk bab simpulan. Jadi bisa ditulis dengan bab 1 angka Romawi besar. Setelah angka Romawi kecil dan angka Romawi besar, digunakan juga yaitu angka Arab 1, 2, 3, 4, 5. Fungsinya untuk menomori halaman-halaman naskah mulai bab pendahuluan sampai dengan halaman terakhir, dan untuk menomori nama-nama tabel, grafik, bagan, dan skema. Contohnya, setelah penulisan bab 1 pendahuluan, lalu diberikan angka 1 untuk memperjelas latar belakang. Lalu ada penomoran anak bab. Anak bab dan subbab anak bab dinomori dengan angka Arab sistem digital. Angka terakhir dalam digital ini tidak diberi titik, seperti 1.1, 1.2, 2.1, dan sebagainya. Dalam hubungan ini, angka digital tidak lebih dari 3 angka, sedangkan penomoran selanjutnya menggunakan A, B, C, kemudian 1, 2, 3, selanjutnya A, B, C, dan seterusnya. Contohnya, teman-teman bisa melihat di slide. Jika tidak terlalu nyata atau tidak terlalu terlihat, bisa saya gambarkan, yaitu penulisan diberikan tanda panah 3.1.4. Kemudian bawahnya ada huruf kapital A untuk melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih juga Ibu Yolanda karena sudah menyempatkan kita untuk mempresentasikan tata tulis, ejaan, tanda baca penyuntingan, dan penomoran pada karya sastra. Semoga ilmu yang kita sampaikan di sini bisa teman-teman manfaatkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.